Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Bertemu kembali di Jaksuscast, Jakarta Khusus Broadcast. Di kesempatan siang kali ini yang ini sedikit mendung dan suasana Jakarta yang agak syahdu ya Bu ya. Saya Kuku, salah satu penyuluh pajak di Kanwil Jakarta Khusus, dan saya juga tidak sendiri. Saya ditemani dengan Bu Siska. Halo kawan pajak. Dan Mas Mono. Halo kawan pajak. Kawan pajak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap baik sampai dengan seterusnya ya. Amin. Nah, kesempatan kali ini seperti yang kita ketahui ya, untuk sekarang untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah mengalami perubahan channel yang awalnya dari DJP online, kemudian sekarang berubah di Cortex ya. Nah, 3 bulan lagi nih 2025 akan segera berakhir. Berarti kan kawan pajak sebentar lagi akan lapor SPT tahunan PPH. Nah, di SPT tahunan PPH ini nanti akan dilakukan atau dilaksanakan oleh kawan pajak di Cortex. Nah, dalam rangka persiapan untuk pelaporan SPT tahunan PPH di Cortex, Kanwil DJP Jakarta Khusus ini akan menyelenggarakan beberapa sesi live IG nih. Jadi dimulai hari ini dan seterusnya nanti kita akan ada Cortex series ya berarti ya, terkait sama Cortex series untuk lapor SPT tahunan jadinya ya di live IG-nya Kanwil Jakarta Khusus. Nah, untuk persiapan ini, untuk memulai sekarang ini kan pasti harus tahu dulu nih akun wajib pajaknya seperti apa dan apa yang perlu kita siapkan ya untuk Cortex ini nanti seperti apa untuk pelaporannya. Nah, untuk orang pribadi, ini khusus orang pribadi nih, karena wajib pajak ini kan ada beberapa macam nih. Yang pasti akan lapor SPT tahunan adalah orang pribadi yang nanti tahun depan pasti akan lapor. Yang paling dekat ya. Paling sebentar lagi malah. Jadi harus persiapan dulu nih. Kira-kira yang perlu diperhatikan ini nanti apa gitu kan? Apa yang perlu kita siapkan sebagai wajib pajak orang pribadi untuk lapor SPT tahunannya? Nah, terus kita juga kayaknya wajib bahas terkait sama data di Cortex-nya akun atau akun wajib pajaknya. Ya Bu ya, Mas Mono ya. Nah, di Cortex itu kan ada yang namanya keluarga nih. Nah, ini jadi agak inline sama materi kita hari ini nih. Materi kita hari ini kan keluarga, PTKP dan Cortex. Nah, ini berarti kan ada keluarga di dalam Cortex ini. Kayak lagu apa ya? Kayak judul lagu. Oh iya, betul. Nah, jadi Bu Sisa nih, kenapa kita harus bahas dulu nih terkait sama keluarga nih? Karena ini pasti ada kaitannya sama akunnya si orang pribadi ini. Iya. Akun keluarga dengan kaitannya dengan Cortex ya Mas Kukuh ya? Betul. Iya kawan pajak. Kalau kita bahas awalnya tadi kan pertanyaan Mas Kuku tuh keluarganya dulu ya. Ada dua definisi, dua terminologi tadi. Pertama keluarga, yang kedua Cortex. Keluarga itu dari Undang-Undang Pajak Penghasilannya sudah diatur lama. Mungkin ini sudah familiar, tapi kita ulang lagi ya bahwa konsep keluarga itu di Undang-Undang Pajak Penghasilan itu adalah satu kesatuan ekonomis. Artinya apa sih kok satu kesatuan ekonomis gitu ya? Jadi keluarga pada intinya kan ada suami dan istri gitu ya. Syukur kalau misalnya dikaruniai anak begitu. Jadi kalau misalnya ada penghasilan terkait dengan keluarga ini baik dari suami, dari istri maupun dari anaknya, dan bahkan kerugian dari istri, suami atau dari anak itu dihitung jadi satu gitu. Lalu nanti yang akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan itu oleh kepala keluarga. Jadi dijadikan satu gitu, tidak sendiri-sendiri. Walaupun memang di pasal 8 itu tadi diaturnya di pasal 8 ayat 1 ya, bahwa jadi satu kesatuan ekonomis. Namun ada pengecualian, nanti di pasal 8 ayat 2-nya itu mengatur ada pengecualian atas satu kesatuan ekonomis ini. Nah, artinya nanti kalau kita kaitkan dengan terminologi kedua yaitu Cortex-nya, Cortex ini sebetulnya tidak mengatur ujuk-ujuk tentang tadi keluarga harus bagaimana, enggak gitu ya. Tapi karena Cortex kan sifatnya apa tuh Mas Mono? Otomatisasi, terus interoperabilitas gitu. Jadi interoperabilitas itu data tuh nanti dia saking semangatnya ditarik dari mana-mana gitu ya. Jadi data dari mana gitu itu ketarik semua, dan kita yang familiar dengan dunia modern ini begitu nanti tidak cocok, seringkali kita misalnya masukin satu misalnya katakanlah ada satu data yang kita input tidak cocok dengan database-nya, langsung dengan alarm.
Wah, bukan itu datanya. muncul notif berarti ya. Notif gitu kan ya. Nah ini nih maksudnya. Jadi cortex itu karena dia otomatisasi, jadi artinya memang ya harus familiar gitu ya, harus sama gitu dengan database yang ada di cortex. Kalau nanti tidak cocok dengan database yang ada di cortex, misalnya, oh anak saya nggak ada satu nih di sini. Loh, Gitu misalnya gitu ya. Mungkin karena belum jadi. Kalau belum direkam. Karena belum direkam sih. ya. belum direkam gitu. Nah itu boleh diubah supaya nanti jadi sesuai gitu. Jadi nanti hak dan kewajiban perpajakannya itu bisa yang valid, yang paling benar gitu ya. Gitu seperti maksudnya konteks, keluarga dan cortex. Oh iya, jadi karena satu kesatuan Iya. dan itu juga sekaligus untuk apa ya, memperbarui data ya berarti Bu ya. Iya. Jadi data yang sudah ada di cortex bisa jadi ada yang sedikit berbeda dengan kondisi yang aslinya. Nah, iya, Makanya kita betul. harus tadi yang menambahkan Iya. kalau untuk keluarganya tadi ya. Oke. Iya. Mungkin sebelum sampai ke dalam situ nih Bu. Nah, wajib pajak ini kan pasti punya namanya akun cortex nih. Iya. Nah, bagi itu yang baru ataupun baik itu yang lama maupun yang nanti baru nih. Iya. Nah, kira-kira nih kita harus ngapain nih untuk bisa akses si cortex-nya ini gitu. Oke. Karena kan kita mungkin untuk wajib pajak lama itu biasanya pakai DJP online. Iya, betul. Iya. Kemudian NPWP-nya masih pakai yang 15 digit digit. format lama, Iya, pakai iya. password. Nah, ini untuk cortex sendiri gimana? Karena semenjak adanya cortex ini untuk NPWP-nya pun sekarang sudah ganti yang 16 nih. Jadi 16 ya. Yang pakainya NPWP sekarang pakai KTP atau nomor Iya. induk kependudukan Iya. gitu. Nah, ini kira-kira apa yang perlu dilakukan nih wajib pajak nih untuk bisa akses cortex-nya terlebih dahulu? Iya, untuk akses cortex ya. Iya, karena kan nanti pasti harus ngecek nih. Anggota keluarga tadi taunya sudah masuk atau enggak kan harus bisa Oh iya masuk betul. dulu ya. Harus gitu bisa kan. masuk dulu. Iya. Enggak harus login dulu. Harus bisa login dulu. Harus bisa login dulu. Ya kalau gitu berarti tadi kan katanya Mas Kuku ada yang barangkali belum bisa masuk cortex. Nah, ada yang belum bisa masuk cortex itu kan bisa beberapa kenapanya gitu ya. Contohnya yang pertama ya tentunya karena memang belum punya NPWP kan ya Mas Kuku. Baru ya. berarti ya. Berarti baru. Belum punya NPWP. Berarti memang harus punya NPWP dulu gitu ya. Caranya dengan apa? Caranya tentu dengan registrasi. Mau langsung dari cortex bisa gitu ya. Jadi nanti ya istilahnya kalau di kita tuh aktivasi gitu ya. Nanti caranya bagaimana di laman cortex itu nanti yang pertama itu kan ada beberapa tulisan kecil gitu di bawah login gitu ya. Ada yang namanya nanti di situ daftar di sini. Jadi ada kotak kecil, ada tulisannya nanti daftar di sini. Nah, diklik aja. Lalu tentunya nanti kawan pajak silakan siapkan nomor identitasnya, terus nanti apa ya, yang paling penting itu 2 sih sebetulnya. Saya harus ingetin ke kawan pajak betul-betul bahwa yang pertama nomor gawai gitu ya, sama email gitu kan. Itu kan 2 itu yang disebutkan di PMK 81 itu Iya, yang menjadi betul. penanda kita gitu yang Selain iya, NIK selain tadi NIK ya. tentunya. Kalau NIK kita pakai pasti selaku warga negara pasti pakai di Punya, mana-mana betul. gitu ya. Tapi 2 hal ini kalau bisa jangan diganti-ganti ya. Ke depan itu harus pakai yang itu terus gitu. Jangan sampai lupa juga gitu ya. Nah, itu jadi nomor gawai dan nomor dan alamat email gitu. Jadi kalau belum punya tadi silakan klik yang daftar di sini. Nah, terus nanti untuk mereka yang misalnya belum punya akun Cortex tapi sebetulnya sudah punya NPWP dan sudah pernah akses ke DJP online, itu silakan dengan mudahnya silakan klik, agak lucu nih, agak lucu. Justru karena lucu pasti gampang diingat. Ya kan? Jadi selain ada daftar di sini ada kotak kecil yang namanya itu lupa kata sandi pakai tanda tanya. Klik di situ. Mungkin bentuknya nggak kotak ya kayaknya ya, masih tapi Tulisan kata-kata aja. gitu, tulisan Tulisan. aja Oh, ya, tulisan aja. tulisan kecil gitu. Lupa kata sandi, klik itu. Itu jadi bukan sesuatu yang tidak ada linknya, itu ngelink gitu. Nanti jadi ada setelah teman-teman nanti klik di lupa kata sandi akan langsung langsung dialihkan ke pengisian form, tentunya form online ya. Jadi silakan aja diisi data-data yang diperlukan di situ. Nanti dikonfirmasi, lalu nanti akan muncul kita akan bikin password. Nah, makanya katanya tadi kan lupa kata sandi gitu ya. Jadi kata sandi DJP online itu berbeda dengan kata sandi yang ada di Cortex. Oke, baik, Ya, baik, gitu kan. Lalu yang ketiga, nah ini untuk
Nah ini kaitannya dengan keluarga lagi. Istri yang NPWP-nya gabung dengan suami itu seperti apa? Tapi misalnya nih si istri ini kan ternyata bekerja tuh, Mas Koko kan, betul. Mas Mono ya, ternyata saya gabung loh sama suami gitu ya. Tapi saya masih butuh untuk punya akun karena saya misalnya sebagai direktur saya butuh menandatangani form perpajakan gitu betul. kan ya. Itu bisa. Nah, jadi caranya seperti apa? Itu silakan nanti diregistrasi saja gitu ya. Jadi nanti tetap masuk, pastikan bahwa data dari si istri ini ada di data unit keluarga di akunnya suami, maka nanti akan bisa registrasi. Gitu sih, Mas Koko. Kalau untuk yang si istri ini, itu berarti nanti kan sebenarnya hampir mirip kayak yang daftar baru tadi ya. Iya, hampir mirip, Jadi iya. Akun, untuk menunya juga sama di situ ya, Bu ya. Betul. Tapi nanti pilihannya itu bukan yang bukan yang daftar di sini. Mirip tapi nanti lebih ke registrasi gitu ya. Jadi nanti ada pilihan punya NIK gitu, klik punya NIK. Tapi karena gabung tadi dan datanya ternyata sudah ada di data unit keluarganya suami, nanti tinggal pilih registrasi saja gitu. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya terkait sama wanita yang kawin atau sudah menikah ini kan sebenarnya menarik ya, karena kan rata-rata wajib pajak yang perempuan yang sudah menikah dulu mungkin banyak yang pisah awalnya sebelum menikah. Betul. Habis itu kan begitu menikah ada yang digabung, ada yang masih terpisah kayak gitu. Nah, terkait sama wanita yang sudah menikah ini, untuk yang detailnya itu nanti di konteksnya seperti apa sih, Bu? Kaitannya dengan konsep keluarga tadi yang satu kesatuan itu seperti apa gitu? Iya. Ya tentunya pasti Cortex itu akan menampung segala apa yang ada di aturan ya kan gitu ya. Namanya juga ini kan alat yang dipakai untuk memenuhi tadi aturan perpajakan gitu. Nah, tadi kita cerita tentang satu kesatuan ekonomis. Terus tadi ada pengecualiannya nih kan Mas Kukuh kan ya. Jadi pengecualian di pasal 8 ayat 2-nya itu berbicara bahwa gimana kalau istrinya itu ternyata tidak gabung dengan suami gitu ya. Jadi nah itu pilihannya ada 3. Misalnya memang secara keputusan hakim sudah hidup terpisah gitu. Ya, hidup berpisah. Jadi istilahnya HB gitu, singkatannya kalau di perpajakan itu akronimnya HB, hidup berpisah. Lalu yang kondisi kedua itu adalah pisah harta, ya PH akronimnya gitu. Terus yang di ketiga itu memilih terpisah. Nah ini jadi tidak bercerai seperti tadi kondisi pertama. Kalau yang pertama tadi pisah. Iya pisah memang. Yang kedua masih gabung tapi harta saja dipisah kan ya. Iya biasanya itu kan ada perjanjian pranikah ya, perjanjian pranikah kalau yang di tadi kondisi kedua. Ada pakai notaris ya. Nah itu ya sebelum nikah tanda tangan dulu gitu. Nah kalau yang ketiga ini yang enggak ada perjanjian juga tidak berpisah gitu, tapi memang memilih terpisah untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan nanti ada konsekuensinya tentunya kawan pajak semuanya. Tadi kalau misalnya kita berbicara tentang satu kesatuan ekonomis, jadi sebetulnya pajak dari kewajiban perpajakan dari si istri untuk yang gabung ya, itu kan jika dia mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja, lalu sudah dipotong juga sesuai dengan aturan pajak penghasilan pasal 21, lalu juga itu tidak ada kaitannya dengan usaha suami gitu ya, atau pekerjaan bebas dari suaminya atau anggota keluarga yang lainnya, maka nanti tinggal di SPT tahunan itu kan hanya dimasukkan di kolom yang PPh final gitu, jadi tidak digabungkan lagi atau tidak diperhitungkan kembali gitu pajaknya. Nah, tapi kalau nanti ternyata memilih terpisah, nah ini ada konsekuensinya kan kita hitung ulang. Ya, kita hitung ulang gitu. Dan nanti DUK atau data unit keluarga si istri ini dia berdiri sendiri. Jadi tidak gabung dengan sang suami gitu ya. Jadi data unit keluarga suami berarti hanya suami dengan anak-anak atau dengan orang tua gitu ya kan, yang bisa ditanggung. Yang bisa ditanggung itu kan yang satu garis lurus semenda maupun sedarah gitu ya. Jadi orang tua pun itu termasuk, mertua juga termasuk gitu ya. Anak pun itu anak angkat atau anak tiri itu juga termasuk. Nah terus itu tadi jadi ini istri kalau memilih terpisah dia data unit keluarganya berarti sendiri. Jadi nggak perlu dimasukkan ke nanti ke Cortex data
unit keluarga di korteksnya suami gitu, Mas Kuku. Oke, baik. Nah, ini kan kalau misalkan itu kalau dipisahkan udah nih masing-masing lah ya, Iya. gampangnya gitu kan. Kalau misalkan nanti dia memang awalnya memang dia NPP-nya gabung nih dengan si suaminya, atau mungkin yang baru terdaftar, saya udah baru menikah di saat korteks sudah berjalan gitu kan, saya mau gabung aja sama suami saya gitu, saya belum punya NPP nih ceritanya gitu. Nah itu nanti kalau misalkan cara taunya wajib pajak si wanita ini itu sudah masuk ke DUK suami atau daftar unit keluarganya suami, itu bagaimana nih? Gimana Mas Mono? Oke. Yang pertama adalah kalau pakai sebelumnya kan wajib pajak kan masih memakai DJP online ya. Iya. Masih memakai DJP online ya. Bisa dicek di DJP online itu seperti biasa kita login, kita cek login masuk, ada autentifikasi ya. Iya. Bisa ke email, ke HP, autentifikator. Nah, itu nanti login dulu. Kemudian di situ ada menu profile. Nanti diklik profile, di situ ada anggota keluarga. Di situ ada list anggota keluarga. Kalau diingat tahun lalu kita pernah pemadanan NIK NPWP kan kita masukkan anggota keluarga, kemudian NIK, nomor KK, dan dipastikan valid dengan data Dukcapil. Nah itu datanya ada di list di situ. Nah kalau kita misalnya cek istri kita ada di situ, berarti ya sudah masuk, dan langsung saja bisa melakukan aktivasi akun di Kortek. Berarti datanya langsung termigrasi di Kortek berarti ya. Betul. Kalau misalkan belum masuk nih, begitu istri maupun anaknya loh, pada saat saat sebelum Kortek saya berjalan lah ya, berjalan itu, si wajib pajak ini lupa nih masukin. Dia sudah memanenkan nicknya, tapi anggota keluarganya lupa diinput atau belum dimasukkan di profilnya gitu. Itu gimana? Kalau ini yang kedua ya, jadi seandainya si istri ini belum masuk setelah kita cek di DJP online belum masuk di list daftar keluarganya, nanti seperti yang disampaikan Bu Siska tadi, di Kortek di menu bawah ada menu daftar di sini. Nah nanti silahkan diklik, kemudian kita pilih di situ perorangan, kemudian klik lagi, masukkan nick, masukkan email, dan juga nomor HP. Nah, nomor email dan nomor HP ini pastikan belum terpakai juga di akun yang lain. Nggak boleh double-double. Nggak boleh sama berarti ya. Jadi dia hanya terikat pada satu akun saja berarti kan. Di highlight ya kan wajah. Terikat di satu akun. Jangan dipakai untuk semua anggota keluarganya. Kemudian pilihnya ya hanya registrasi aja, hanya registrasi. Kemudian tinggal diisikan data handphone, kemudian email, kemudian disubmit. Nah setelah itu kan akan terbit nih surat dari Kortek yang otomatis, itu berupa surat penerbitan akun wajib pajak. Nanti di situ ada password, kemudian silahkan login ya dengan password yang tadi ya. Dengan passwordnya tadi. Nah demi keamanan ya, setelah itu silahkan diganti aja passwordnya sesuai dengan. Oh berarti dia ini password sementara berarti ya. Nanti kalau sudah bisa login, nanti akan diminta untuk melakukan reset password sendiri. Mungkin untuk susunannya sama kayak yang tadi si akunnya suami berarti ya. Yang jelas beda dengan DJP online karena untuk passwordnya ini kan karakternya berbeda ya. Nggak kayak DJP online, dia harus ada huruf besar minimal satu, ada huruf kecil juga minimal satu, ada angka minimal satu, sama karakter khusus kalau tidak salah ya. Karena memang dari DJP online sendiri sama Kortek ini benar-benar aplikasi yang berbeda ya. Jadi akunnya tidak otomatis langsung berganti gitu aja, tapi datanya memang bermigrasi sehingga tapi akun tetap harus diaktifkan kembali masing-masing. Berarti nggak otomatis nyambung. Jadi password DJP online bukan berarti passwordnya Kortex ya. Jadi kalau mau masuk DJP online ya masih pakai password yang lama, tapi passwordnya Kortex ya. Dan nggak bisa saling tuker-tukeran ceritanya. Nggak bisa tuker-tukeran. Oke. Nah, kalau tadi udah diregistrasi nih si istrinya, ataupun nanti anaknya lah udah punya penghasilan sendiri tapi masih gabung dengan bapaknya nih ceritanya. Perlu nggak ngecek di Korteknya suami gitu? Ya itu perlu banget sebenarnya, perlu. Itu pasti karena nanti terkait dengan misalnya istri bekerja, terkait dengan pemotongan oleh pemotong bagi istri, itu kan perlu masuk juga di daftar unit keluarganya suami. Jadi nanti silahkan dicek di Kortek untuk memastikan apakah si istri ini dan anak-anaknya anggota keluarga itu masuk di daftar unit keluarganya. Nah, kemudian caranya ya login
login di akun Korteknya. Tadi setelah step-step yang lupa password tadi terlewati, kemudian pilih menu portal saya, kemudian di situ ada profil ya, klik profil, kemudian data unit keluarga, silahkan dicek, pastikan di situ ada nama istri, anak-anaknya, dan di situ ada tulisan juga apakah dia tertanggung atau tidak. Oke. Jadi nanti yang menentukan keluarganya itu tadi ya, dia udah masuk di profilnya. Jadi meskipun sudah registrasi nih, kita cek lagi aja di akunnya suami beneran sudah masuk atau enggak gitu kan. Kalau enggak, tinggal kita masukin lagi, kemudian kita pilih mau jadi tanggung atau enggaknya, nanti akan ada pilihan atau centang berarti ya di situ, ini ditanggung atau enggak gitu. Nah, ini gini Bu Siska, terkait sama anggota keluarga ini kan pasti ada kaitan sama namanya PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak, atau ada pengurang lah ya, pengurang penghasilan ketika nanti ada perhitungan di SPT atau di bukti potong maupun di SPT-nya gitu. Nah, ini untuk yang kayak si istri yang gabung, istri yang pisah, atau yang anaknya mungkin kerja, ini gimana Bu? Iya, tapi ini boleh nggak Mas Koko? Karena menarik sih ya, sebetulnya kan mungkin orang bingung, kok ada data unit keluarga, kok ada PTKP gitu kan ya. Nah, ini mungkin kita jelasin dulu ya. Jadi terminologinya nih sama nggak sih gitu? Iya, kawan pajak ini terminologi yang lagi-lagi berbeda gitu ya. Jadi kalau penghasilan tidak kena pajak tadi udah disampaikan oleh Mas Kuku gitu, itu kan semacam pengurang ya, pengurang dari penghasilan gitu ya. Jadi maksudnya sama lah kayak berbisnis, nanti kan untuk mendapatkan pajak yang harus dibayar itu pasti dikurangin dulu ya, tidak dari bruto, kecuali memang untuk beberapa, justru ini kita sebutnya insentif ya, kayak misalnya ke UMKM yang kabarnya akan panjang. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semoga ya gitu ya, yang akan diperpanjang itu kan memang dari bruto gitu, tapi tarif pajaknya sangat kecil ya, itu 0,5% ya yang kemarin ya, yang PP 55. Nah, kalau yang secara umum kan pajak itu tidak seperti itu. Jadi pajak itu dari penghasilan bruto, nanti ada pengurang-pengurangnya. Jadi yang penghasilan tidak kena pajak itu dianggap sebagai pengurang gitu, pengurang. Jadi tidak serta-merta nanti dari penghasilan yang misalnya Mas Kuku berapa bisa 10 juta misalkan. Gajinya 10 juta gitu. Gitu ya misalnya gitu ya. Nah, itu nanti akan dikurangi baru nanti mendapatkan pajak gitu. Itu penghasilan tidak kena pajak. Nah, memang jadi nyaru nih sama definisi dari DUK gitu kan, kok sama-sama gitu ya, ada kaitan sama keluarga. Kenapa sih kok sama gitu ya? Jadi misalnya kalau PTKP kan tidak ada perubahan ya, belum. Semoga besarannya nanti kita ya ini negara semoga berubah. Karena kan kita juga happy ya. Naik ya. Sekarang sebenarnya beberapa komoditas atau harga kan juga naik nih. Sudah terlalu lama. Ya. Nah ya itulah ya. Ya mudah-mudahan ya. Ya kan kita juga happy kan sebenarnya kan. Dari 2016 loh. Kok curcol. Ya oke. Nah jadi tidak ada perubahan sampai sejauh ini, artinya masih untuk suami yang bekerja atau orang pribadi yang belum menikah itu di 54 juta setahun gitu. Nah kalau sudah menikah, istrinya tidak bekerja ditambah 4,5 juta gitu ya. Terus untuk setiap anak itu 4,5 juta. Bagaimana kalau istrinya tadi memilih itu tadi gabung gitu kan dengan suami, berarti nanti akan ada tambahan 54 juta gitu. Nah PTKP itu hanya sampai tanggungannya selain istri itu hanya 3. Jadi bisa anak 3-3-nya, atau bisa anaknya misalnya cuma 1 tapi nanti ada orang tua gitu ya, dan mertua yang ditanggung gitu ya. Tapi kalau adik kakak tidak ya. Paman bibi juga enggak. Paman bibi juga enggak. Jadi tidak yang ke samping tapi kakek nenek enggak, berarti juga kakek nenek gitu kan enggak berarti ya. Harus lurus 1 derajat ya. 1 derajat saja, tidak 2 derajat. Tidak 2 derajat, dan ada tambahan kata-kata ini yang paling penting adalah bahwa itu ditanggung sepenuhnya. Artinya ketika anaknya ini sudah bekerja ya tidak lagi gitu ya. Kawan pajak ya. Orang tuanya masih bekerja itu juga tidak gitu ya. Jadi betul-betul yang ditanggung sepenuhnya. Nah, itu pengertian dari penghasilan tidak kena pajak. Sekarang kita berarti pertanyaan udah terjawab ya. Iya. Tapi kita coba lebarin ya. Nah, kalau DUK. saya tanya Okay. Kalau misalkan ini suami istri gabung nih ceritanya, tapi ternyata suaminya nggak kerja nih Bu. Oh iya. Ini gimana nih Bu istrinya Bu? Kan menanggung
istilahnya PTKP ini kan kayak biaya hidup selama 1 tahun lah ya, ibaratnya kayak gitu lah ya. Ini penghasilan sini nih nggak boleh diutak-atik, pokoknya ini saya pakai untuk hidup lah ya, jadi nggak boleh dikenakan pajak. Nah, ketika si suaminya tidak bekerja, nggak punya penghasilan, entah kita nggak tahu sebabnya apa ya, ini nanti PTKP-nya kayak gimana gitu? Ya, jadi nanti artinya kalau ketika suaminya tidak punya penghasilan itu nanti silakan nanti si istri yang jadi kepala keluarganya yang dalam hal ini, tapi tetap ada surat ya tentunya dibuktikan dengan surat minimal dari kecamatan begitu ya, bahwa memang suaminya ini tidak bekerja. Oh, berarti nanti di perhitungannya status kayak tadi pernikahan, kemudian tanggungan, ini larinya ke si istri semua gitu kan. Ya, memang disebutnya itu kepala keluarga, walaupun ya memang Indonesia masih menganut bahwa ini suami ya, tapi ya dimungkinkan ya, dimungkinkan bahwa istri ini nanti dengan tentunya dengan surat keterangan minimal dari kantor kecamatan itu bisa menjadi kepala keluarga dalam konteks perpajakan gitu. Dan kita juga nggak tahu nih suaminya kenapa nggak penghasilan, misalkan mungkin sakit, nggak mungkin kerja kan, gitu. Kalau nggak mungkin kerja kan ya nggak ada nafkah gitu kan, pasti digantikan sama si istrinya. Berarti pajak itu juga menjamin ini ya, kedamaian keluarga. Iya, sama keberlangsungan hidup. Oh iya. Iya, karena kalau mungkin kalau nggak bertukar juga, jadi bisa bertukar posisi. Iya, betul. Jadi aku boleh ini balik ke tadi ya. Oke, boleh. Itu ya. Nah, bedanya dengan DUK, data unit keluarga. Kan tadi kalau PTKP itu kan batasnya 3 yang boleh ditanggung. Betul. Nah, kalau di DUK ini kawan pajak semuanya nanti boleh loh. Misalnya anaknya ada 5, ya syukur ya gitu kan. Berarti katanya banyak anak banyak rezeki ya. Amin gitu ya. Oke. Jadi 5-5-nya boleh dimasukkan ke dalam daftar unit keluarga di konteks yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mono gitu. Kecuali tadi ya pengecualian adalah mereka yang sudah menjadi kepala keluarga di unit keluarga yang lain. Jadi misalnya anak sudah menikah, anak sudah bekerja, itu tidak masuk data unit keluarga. Jadi hanya yang tanggungan ya pokoknya boleh. Misalnya anaknya 7 seperti keluarga yang terkenal itu kan anaknya banyak gitu, semuanya masuk nggak apa-apa gitu. Sama sama ayah dan ibu itu juga boleh gitu. Itu jadi bedanya ya. Oke. Berarti semua anggota keluarga, maksudnya yang ditanggung ya, anggota keluarga yang memang ditanggung si suami ini atau si bapak ini boleh dimasukin semuanya. Boleh. Tapi yang dijadikan tanggungan itu hanya maksimal 3 orang. Kalau PTKP. Iya, di PTKP kan tanggungan kan. Kecuali istri, karena istri kan udah masuk ke status pernikahan ya, status kawin ya. Oke. Berarti kalau memang dia di kakaknya ada banyak ya masukin aja semua. Masukin aja semua. Emang data sebenarnya seperti itu masukin aja. Jadi nanti kalau misalkan ternyata anaknya ada yang sudah kerja sendiri atau sudah menikah, tinggal nanti anak yang berikutnya masuk lagi. PTKP-nya balik lagi jadinya kan. Oh iya betul. Ya, jadi awalnya dari K3 gitu kan. Satu udah menikah, dan ternyata anak yang 4. Yang anak keempat masuk naik. Kan 3 lagi berarti. Terkait tambahan dikit terkait dengan DTU tadi kan, sekarang kalau mau menambahkan, mau mengurangi, mau mengedit kan bisa lewat langsung wajib pajak sendiri lewat aplikasi portal. Jadi nggak perlu ada persetujuan dari KPP. Jadi wajib pajak, kawan pajak silahkan ya disesuaikan sendiri, diedit, dikurangi, ditambah, disesuaikan. Itu bisa langsung sendiri di aplikasi portal. Berarti mudah ya sebenarnya kan, udah didigitalisasi lah gampangnya, dan nggak perlu approval dari KPP. Iya, betul. Otomatis karena udah online, ya ngapain ke KPP gitu kan. Iya, betul. Udah langsung aja diubah sendiri pakai akun konteksnya masing-masing, masukin anggota keluarganya di daftar unit keluarga, tinggal di submit gitu kan, nggak perlu approval dari KPP. Iya. Ya, ini salah satu mudahnya Kortex tadi ya. Karena mungkin dikit datanya pasti tervalidasi karena nyambung ke Dukcapil. Berarti nyambung ke datanya Dukcapil ya. Secara berkala di ini. Di update. Iya, itu tadi masih interoperabilitas itu. Oke, baik. Oke. Nah, ini tadi kan terkait sama PTKP-nya. Nah, habis kita tahu PTKP-nya, kan nanti pasti ada lapor SPT tahunannya tuh. Nah, nanti tuh SPT tahunan nanti ini gimana nih untuk si suami, istri atau yang satu keluarga ini lah nih, ceritanya nanti gimana Mas Mono? Jadi terkait pelaporan SPT tahunan orang pribadi ya, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ketika suami ini gabung dengan istri, yang kedua ketika penghasilannya pisah dengan istri. Itu seperti tadi yang PHHB maupun MT memilih juga, terpisah. Nah itu untuk yang pertama, ketika
penghasilan suami itu digabung dengan istri dan istri hanya bekerja di satu pemberi kerja, nanti penghasilan itu akan sifatnya final. Oke, berarti misalkan saya kerja nih sebagai PNS misalkan, terus kemudian istri saya kerja juga sebagai pegawai swasta di satu perusahaan. Iya, betul. Berarti nanti dia lapornya saya melaporkan atas saya sendiri di SPT-nya. Iya. Betul. Istri saya nanti masuknya ke di penghasilan yang bersifat final. Penghasilan final. Ya, jadi kalau nanti di Kortek kan bukti potong akan otomatis ya. Ceritanya akan otomatis masuk. Nanti silakan dipindahkan aja yang tadinya penghasilan istri masuk di bukti potong yang tidak final, silakan dipindahkan ke penghasilan yang sifatnya final sehingga untuk pelaporan SPT-nya hanya data pelaporan dari suami aja. Berarti nanti itu penghasilan istri nggak akan campur dengan saya dong ya? Iya. Misalkan kalau istri saya kerja, saya udah lapor nih untuk di SPT-nya, penghasilan istri saya nggak akan digabung dengan penghasilan tidak saya. Tidak digabung. Nanti itu kalau istri saya kerja di satu tempat. Hanya di satu pemberi kerja. Oke. Nah Yang kalau misalnya kerja di lebih dari satu nih ceritanya. Nah, kalau atau punya usaha nih, Iya. atau ternyata istri saya dokter nih kan pekerjaan bebas tuh. Iya, oke. Nah itu gimana tuh? kalau pekerjaan bebas ya tentunya dihitung kembali, tidak final. Oke. Jadi pekerjaan bebas mungkin dari lebih dari satu pemberi kerja itu nanti dihitung lagi penghasilannya digabung ya, istri suami. Tapi yang beda adalah di PTKP-nya. Oke. PTKP nanti kalau tadi yang gabung dengan suami dan hanya dari satu pemberi kerja itu kan hanya kawin saja, kemudian tanggungan ada berapa tanggungan. Nah sekarang kalau lebih dari dua pemberi kerja, dari satu pemberi kerja untuk istrinya atau pekerjaan bebas, PTKP-nya kawin ada tambahan lagi untuk istri sendiri yang bekerja, kemudian baru tanggungan. Nah jumlah untuk yang istri yang bekerja ini jumlahnya juga sama seperti suami, 54 juta. Berarti Jadi tambah lagi 54 juta berarti ya. Jadi PTKP-nya pastinya akan lebih besar dan itu sesuai prinsip keadilan ya. Jadi ketika memang bekerja, betul. Ya ditambahkan lagi PTKP-nya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika memang antara suami dan istri ini berpisah penghasilannya, baik itu HB, BH, MT. Nah itu maka masing-masing akan melaporkan SPT-nya. Berarti kalau yang tadi si istri nggak perlu lapor. Nggak perlu lapor. Istri nggak perlu lapor ya. Kalau yang ini masing-masing harus melaporkan sendiri SPT-nya. Kemudian setelah SPT-nya lapor, nanti ada penghitungan lagi satu form lagi. Nanti akan menggabungkan penghasilan dari suami, istri itu dihitung ulang, digabungkan, dikurangi PTKP-nya sama. Ada haknya istri juga, kawin, istri bekerja dan kemudian tanggungan. Baru setelah ketemu pajak yang terutang nanti akan dibagi lagi secara proporsional. Jadi berapa penghasilan suami, berapa penghasilan istri dibagi total penghasilan itu akan dikalikan dengan pajak yang terutang. Jadi dibagi secara proporsional. Itu untuk yang tadi pisah harta, memilih terpisah atau HB ya. Oke. Nah ini mungkin kalau baca pasti agak bingung ya. Maksudnya proporsionalnya kayak gimana? Ada contohnya nggak Mas? Mungkin saya kasih contoh ya. Iya. Ini biar nggak bingung nih. Misalnya gini, ada suami penghasilan netonya 150 juta misalnya. Kemudian istri penghasilan netonya 100 juta. Nah nanti penghitungan proporsionalnya itu akan digabung, jadi penghasilan suami ditambah penghasilan istri itu jadinya 250 juta. Kemudian dikurangi PTKP-nya itu untuk wajib pajak sendiri sebagai suami itu 54 juta, kemudian ditambahkan status kawin 4.500.000, kemudian ditambahkan lagi karena istrinya bekerja itu 54 juta. Kemudian contohnya misalnya kita ambil yang maksimum lah, tanggungannya ada 3. Nah itu ada 13.500.000. Jadi total PTKP-nya adalah 126 juta. Banyak ya. Banyak, pengurangannya banyak. Karena memang tanggungannya banyak dan istri bekerja. Kemudian dari tadi penghasilan total tadi 250 juta dikurangi total PTKP 126 juta. Maka
ketemu penghasilan kena pajaknya adalah 124 juta. Kemudian dikalikan tarif sesuai Undang-Undang HPP, itu ketemunya pajak yang terutang, PPh yang terutang itu 12.600.000. Nah, setelah ini baru dihitung proporsionalnya. Jadi berapa penghasilan suami? 150 juta dibagi total Jadi penghasilan 250 juta dikalikan pajak yang terutang. Begitu pula dengan istri, 100 juta dibagi 250 juta dikalikan pajak yang terutang total. Jadi hasilnya istri 7.560.000, kemudian istrinya 5.040.000. Oke, berarti nanti akan masuk ke SPT-nya masing-masing ya. SPT-nya masing-masing, jadi hitungan yang proporsional tadi. Iya. Iya, justru itu tuh tadi menggelitik banget ya. Saya tuh udah yang kayak aduh gitu. Kalau Mas Kuku tuh kebalikan gitu ya. Mas Kuku tuh kayak sama semuanya kayak semangat yuk otomatisasi nih. Ya kan otomatis nggak usah pusing-pusing ngitung gitu ya. Nah kalau buat saya, karena saya sendiri sekarang sejujurnya punya NPWP yang berbeda dengan suami. Ini kalau misalnya gini ya. Jadi kawan pajak tadi udah dijelasin panjang kali lebar kan ya, bahwa sebetulnya istri itu pada saat dia gabung dengan suami, jadi artinya ikut sama NPWP-nya suaminya, itu kan ketika hanya memang bekerja dari satu pemberi kerja sudah dipotong pula gitu kan PPh pasal 21-nya sesuai aturan, dan itu tidak ada hubungan kerja usaha ataupun pekerjaan bebas dari anggota keluarganya gitu, itu sebenarnya kan sudah lagi tidak dihitung ulang gitu kan ya, artinya ya udah gitu, cuma nanti di SPT suami aja penghasilan dari suaminya seperti apa gitu. Nah justru kalau berpisah ini berarti nanti bisa aja menyebabkan terjadi kurang bayar gitu loh. Jadi mumpung ini sebenarnya kalau menurut saya sih podcastnya pas banget nih ya. Masih ada waktu sekitar 3 bulan gitu ya. Kalau mau dirubah, kalau tadi Mas Kuku mau nanya ya, iya gabung aja lah gitu, biar misalnya tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar atau bagaimana ya. Tapi maksudnya nihil aja gitu kan. Jika kasusnya sama gitu. Jadi betul-betul memang hanya dari satu pemberi kerja yang tadi syaratnya seperti itu gitu. Lebih baik sih kalau menurut saya ya gabung ya. Kalau untuk dari satu pemberi kerja ya silakan. Betul, gabung aja gitu. Oke, jadi ini ya sebenarnya lebih mudah karena untuk lapor juga satu aja gitu kan, nggak masing-masing. Serahkan suami saya. Jadi gini. Saya misalkan saya istri ya, Bu Siska lah. Saya ini kan istri gitu kan semua apa yang nanggung suami. Ya sekalian aja paparnya pajaknya sama suami gitu betul ya. Benar. Iya benar. Kasih tanggung jawabnya. Iya. Dari suami gitu kan. Oke. Jadi dan ini ya Mas, harus kita highlight betul-betul ini bukan aturan yang baru. Aturannya udah lama. Cuman karena gini, justru karena belum ada Cortex kan apa-apa kita sebenarnya semi manual gitu ya, semi otomas. Walaupun masih udah pakai DJP online nggak serta-merta loh, itu masih bisa kita akalin gimana sampai akhirnya tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar gitu. Di Cortex justru karena sudah sangat otomatisasi ini sudah sangat di depan gitu ya, justru nggak bisa lagi kita apa-apain. Makanya kalau misalnya pertimbangannya adalah supaya tadi mudah betul-betul dan memang hanya dari satu pemberi kerja, lebih baik gabung gitu. Lebih mudah. Iya, lebih mudah. Lebih cepat aja jadi nggak perlu macam-macam laporannya. Ya udah jadi satu aja. Iya, jadi satu. Tapi kalau misalnya kawan pajak aja ada yang memang ada putusan hakim atau memang mengendaki pisah harta dengan suami, ya silakan saja Bu. Silakan saja. Mau pisah harta atau memilih melaksanakan kewajibannya sendiri, saya nggak mau lah yang laporin suami gitu. Itu ya silakan saja. Saya kan lebih gede laporan penghasilannya mungkin ada gitu. Itu silakan saja ya. Iya. Oke, jadi bebas lah ya tentang pajak, dibebaskan untuk memilih. Terutama yang wanita tadi ya, menikah mau gabung sama suami atau enggak. Tapi untuk yang satu pemberi kerja seperti yang disampaikan Bu Siska tadi, lebih menguntungkan, lebih mudah kalau memang digabung dengan suami. Dan perubahannya kan tadi cepat ya, udah dijelaskan oleh Mas Mono tadi, perubahannya cepat banget ya. Tapi harus dilakukan sebelum tahun 2026 ya. Jadi masih di tahun 2025 kan kita lapor SPT tahunan 2025 di tahun 2026 gitu ya. Jadi kalau mau melakukan perubahan, misalnya mau digabung ya sebelum
tanggal 1 Januari. Ya. Jadi nanti bagi istri yang NPWP-nya masih aktif ya silakan dinonaktifkan ya di Iya. aplikasi Oke. Kortek dinonaktifkan. Nanti mungkin butuh persetujuan dari KPP ya. Nanti Iya. ada pilihan alasannya di situ gabung suami nanti dinonaktifkan. Kemudian dari suami sendiri nanti silakan pastikan di daftar unit keluarganya memang sudah masuk. Udah iya, masuk. Ya, ya. masuk. Iya, Itu iya. sih. Yang penting udah masuk kayak ya. Iya. Dan semua anggota keluarganya ya udah masuk semua. Iya. 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 Oke, mungkin coba cek lagi ada pertanyaan lagi nggak ya? Nah, mungkin karena tidak ada dan berkaitan dengan jawaban Mas Moda Busika tadi, berarti kan kita udah di ujung acara nih. Nah, iya nih, udah mau berakhir nih ceritanya iya, ya. iya, iya. Nah, buat Mas Moda sama Busika ini kira-kira ada yang mau ditambahkan nggak atau ada mau diresum gitu tadi apa yang kita bahas dari tadi? Kalau dari saya satu aja, Cortex itu sebenarnya tidak nggak sedikit mungkin peraturan yang berubah, tapi lebih peraturan teknis gitu ya. Tapi aturan-aturan yang material ini sebenarnya kan udah ada dari dulu gitu ya. Seperti tadi satu kesatuan ekonomis, terus juga tadi penggabungan itu ya NPWP istri suami karena satu kesatuan ekonomis itu juga sebenarnya udah dari dulu gitu. Iya. Tapi karena ada Cortex, nah itu yang makanya kami sampaikan di awal ini 3 bulan kita masih bisa persiapkan. Kalau misalnya nanti ternyata menjadi kurang bayar dan lebih bayar itu lebih karena Cortex itu sudah otomatis gitu ngisinya. Jadi bukan kalau dulu kita masih semi manual ya dengan DJP online masih bisa dikutak-atik, kalau yang ini udah tidak bisa kawan pajak. Jadi yang diperbaikin adalah apa? Data unit keluarganya gitu ya. Dan kalau misalnya memang mau gabung silakan melakukan ini ya nonaktif gitu. Ada di Cortex juga gitu. Mungkin Oke. dari Mas Mono. Mungkin dari saya kawan pajak silakan dicoba login Korteknya. Iya, betul. Registrasi, aktivasi, Iya. awan itu dicoba, dilihat data-datanya. Kalau tidak sesuai ya silahkan dilakukan perubahan data. Nah, sebelum pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 yang nanti di awal tahun depan, ya silahkan data-data itu kalau bisa dibenarkan dulu ya. Iya. Disesuaikan, kalau ada yang kurang ditambahin, kalau ada yang lebih dikurangin. Nah, gitu. Karena sekarang dilakukan sendiri oleh wajib pajak melalui akunnya masing-masing ya. Paling enggak ya coba cek-cek dulu, login dulu lah, login dulu. Supaya nanti ketika lapor SPT tahunan tidak bingung lagi. Iya. Betul. Oke, berarti mumpung masih waktu 3 bulan 3 bulan lebih dikit ya. Iya. Mumpung masih belum berakhir 2025, ya paling enggak kawan pajak yang sudah punya NPWP silahkan dicoba dulu nih akun Cortex-nya. Bisa masuk enggak? Ntar kalau nggak bisa masuk, bingung, ya nggak apa-apa mau ke Iya. KPP silahkan atau cari Google. Sekarang apalagi kalau sekarang Iya. semua informasi kan gampang di internet ya, tinggal Betul. dicari caranya seperti ini gitu. Tuh, untuk wajib pajak yang mungkin baru daftar juga. Oh, berarti sekarang kelupaan tadi ya. Wajib pajak yang baru ini kan berarti sudah nggak pakai yang dulu kan di IREK ya, Oh, e-registration iya, ya. betul. Berarti sekarang pendaftarannya via Cortex Via semua. Cortex tadi, Oke. iya. Jadi nanti langsung dapat akunnya adalah akun Cortex, Iya, bukan yang dapat akun DJP online berarti. Tuh, daftar di sini. Oke. Bisa dicek di pajak.go.id misalnya ya untuk yang Cortex gitu ya, untuk informasi-informasi tentunya juga dengan ini ya, dengan akun Instagramnya Pajak Jakarta Khusus. Iya. Diikuti terus karena kami akan melakukan tadi ya katanya Mas Kuku Iya, ada series seri, ya, Cortex series berarti Cortex kan untuk series. live IG-nya akan Cortex series nanti. Iya. Nah, tinggal dicoba dulu sampai 3 bulan ini. Iya. Lihat dulu isinya, datanya sudah benar atau enggak. Kalau belum sesuai silahkan dilakukan Penyesuaian. update ya, ada disesuaikan gitu kan. Nah, jadi dengan berakhirnya tadi kata-kata terakhir, bukan kata terakhir ya. Kok Kayak mau kemana? Mau kemana aja. Tadi bahasan Jadi ingat lagu lagi kan. Nah, dari kata-kata Mas Mono dan Bu Siska tadi berarti berakhir pula nih Jaksus Cash hari ini ya. Dan apabila kawan pajak masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait mau Cortex atau apapun itu terkait dengan perpajakan pusat tentunya ya, kawan pajak dapat menghubungi Kering Pajak di 1500-200 atau bisa melalui menghubungi KPP atau kantor pajak terdekat baik melalui telepon ataupun melalui chat WhatsApp. Kemudian kawan pajak juga dapat menghubungi kami nih, Kantor Jakarta Khusus. Itu ada layanan chatnya, mungkin kawan pajak bisa dicatat di 0821 2204 2230. Nah, saya ulang ya, 0821 2204
2230. Dan jangan lupa teman-temannya nih yang ikut live nih, yang teman-teman yang Kantor Pajak lagi live, teman-temannya disuruh follow IG kita ya di Pajak Kanwil Jakarta Khusus ya. Iya, di Pajak Jakarta Khusus. Pajak Jakarta Khusus di @pajakjakartakhusus. Iya. Nanti kita mungkin kalau Anda membutuhkan informasi lebih lanjut terkait sama Cortex ataupun lainnya, nanti bisa dicek di IG kita. Karena sudah berakhir, kami mohon maaf apabila selama jalannya podcast atau Jaksuscast kali ini itu ada salah kata, salah perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hati kawan pajak semua. Saya Kuku. Saya Siska. Saya Mono. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.